Oke, senang kita kembali jumpa di Abam, ini episode 796 ya. 796 ya. Mari, saya dibantu Pak Yehuda dan ini sangat mengurangi beban energi saya ya. Dan ini akan membuat saya sangat terbantu. Oke, silakan. Saya tambahkan lagi bahwa confidential dari semua di sini terjaga. Jadi Pak Yehuda hanya membaca inisial, tetapi nomor telepon dan nama aslinya nggak ada. Kita simpan di file yang tidak diketahui siapapun ya, itunya. Oke, teruskan. Baik, pertanyaan pertama Pak dari seorang pria berusia 52 tahun, daerah Tomohon, Sulawesi Utara. Ya. Shalom Pak Pendeta Erastus, waktu saya nonton Abam 788, saya jadi malu sendiri. Ada orang Manado yang nyerang Bapak dengan kata-kata buruk. Padahal kami orang Manado terkenal keramahannya Pak. Malah kami orang Manado sudah siap go internasional Pak. Ini ada emoji ketawa. Dari keramahan kami orang Manado. Ini mau go internasional begitu maksudnya Pak. Kayak barang aja ya. Kayak produk gitu. Tapi ini produk rohani, boleh. Bisa, terus. Iya. Tapi Pak Pendeta, biasalah Manado banyak orang Kristennya, tapi ada juga orang Kristen yang Kristen-Kristenan Pak. Iya. Jadi jangan dihiraukan orang yang mengaku Kristen, tapi tidak bisa atau tidak mampu melihat keistimewaan pengajaran Bapak yang sungguh-sungguh mau membawa kami orang-orang Kristen kepada pengenalan akan Tuhan dan Allah yang kami sembah. Semoga Bapak Pendeta Erastus tidak menyimpan dalam hati perkataan orang Manado yang tidak baik seperti itu Pak. Saya selalu doa untuk Pak Pendeta Erastus tetap dipakai Tuhan untuk membawa kami kepada jalan menuju LB3. Terima kasih Pak Pendeta Erastus Sabdono. Iya, tidak semua orang Manado baik, tapi banyak yang baik. Tidak semua orang Jawa itu baik, tapi banyak yang baik. Sama dengan orang Ambon, ya, orang ya Batak, ya. Ada yang baik, ada yang jahat. Prosentasenya nanti di pengadilan Tuhan. Saya mau ingatkan kepada Bapak Ibu ya, saya beritahu pada Bapak ini nih, Bapak pria ini ya. Bapak rohani saya orang Manado. Iya. Bapak Pendeta VB Gerungan. Itu yang membuat saya jadi gembala sidang. Beliau adalah menantu dari Pendeta Dr. Rael Senduk. Jadi waktu saya muda, tidak ada pelayanan, tapi saya melayani sebuah gereja lah ya. Sedang bingung ini, saya wakil di satu gereja gitu. Saya bingung, aduh, apa saya teruskan di Jakarta atau pindah ke daerah ya. Saya ketemu dengan Om Beni. Dia panggil saya, kamu mau nggak mengembalakan jemaat di Rehoboth di mana itu Perdatam? Ya Om. Jadi saya di sana dan Om Beni lah yang mengangkat saya menjadi wakil kepala asrama. Beliau kepala asrama. Dan sayalah yang ada di samping beliau sebelum beliau dipanggil Tuhan. Iya. Jadi saya juga tidak heran dengan orang Manado. Nah perlu Bapak Ibu ketahui, saya mengenal masakan Manado juga dari beliau. Namanya paniki lah, itu dari beliau. Tapi nggak adilnya beliau tidak mau makan gudeg. Dia bilang ini sayur busuk. It's okay, dan saya mencintai beliau sampai akhir hayat. Ya. Jadi saya tidak mengambil hati sama sekali karena kenangan yang tidak terhapuskan dari seorang berdarah Manado dengan marga Gerungan ini yang mengukir kehidupan saya dan memberi legacy yang tak terlupakan. It's okay. Karenanya saya memiliki kepedulian terhadap Manado. Serius. Dari dulu, walaupun tidak segencar ke Kupang dan ke Medan atau ke Tapanuli. Dulu waktu Ibu Talita Dodo membuka radio, saya mendukung sepenuhnya. Bu Talita Dodo. Dan tadi dan kita tahu bahwa kita sedang membangun sekolah di Manado dan pembangunan udah mulai bulan ini udah mulai untuk SMTK
untuk SMTK sebuah tempat dipimpin oleh seorang pendeta Manado juga. Dia tidak keluar modal sama sekali. Pendeta, nggak usah sebutkan dulu ya. Beliau, sebutin aja Pak Michael Maramis. Ya, Michael Maramis. Jadi beliau yang saya percayai untuk memimpin sekolah ini. Tanah dihibahkan orang kepada kami. Karena dihibahkan, ada satu dan lain hal, alasan, sementara tidak pakai nama yayasan dulu, lalu nanti kita bangun, sudah ada dananya juga, kami mulai bangun. Nanti kita nggak pegang, kami serahkan, kelola. Satu lagi di Tomohon juga, ya, itu juga dikelola mereka. Tanahnya ini tanah mereka. Kalau yang kedua SD untuk TK ini tanah mereka, kita yang bangun. Tidak ada nama kami di situ. Tidak ada. Masa Pak? Ya, iya. Kami mencintai Tuhan. Dan kami khawatir dengan wilayah-wilayah Kristen yang harus dipertahankan untuk kemuliaan Tuhan. Ya, oke, itu saja. Terima kasih untuk dukungannya. Berikutnya Pak, dari seorang pria berusia 44 tahun, menikah, 3 anak, di Timika, Papua, tetapi berasal di Manado. Ya. Shalom Bapak Rohaniku, saya bukan jemaat GSKI, melainkan anggota jemaat sinode yang lain. Namun mendengar pernyataan dari seorang asal Manado yang menyatakan bahwa Bapak adalah pendeta gadungan dan seterusnya dalam Abam 788, saya merasa sangat prihatin dan malu sebagai orang Manado. It's okay. Sebaliknya saya kasihan dan iba atas kedangkalan berpikir. Tetapi inilah potret hidup orang Kristen pada umumnya yang belum mengenal Injil yang benar dan murni. Saya adalah saksi dan buah dari pengajaran Bapak. Meskipun masih jatuh bangun, namun arah dan tujuan sudah menjadi sangat jelas. Sebagai orang yang dibesarkan dari keluarga dan lingkungan Kristen sejak lahir, saya telah menyaksikan betapa kekristenan hanya sebagai rutinitas untuk menampilkan bungkus rohani, tetapi isinya roh jahat, maaf agak kasar Pak. Praktek hidup orang Kristen di sekitar saya dulu, termasuk saya, jauh dari keberkenanan Allah. Boro-boro mengerti inti dari maksud keselamatan diadakan. Berusaha mengasihi diri sendiri saja seperti oase di tengah gurun pasir, karena ditutupi oleh cara-cara memanfaatkan Tuhan yang disuarakan dari atas mimbar dan secara eksplisit menyuarakan bahwa manusia tidak bisa sempurna kecuali Yesus Kristus. Oke, saya potong dulu ya Pak. Abam, saya ingatkan pecinta Abam bahwa semua ini kita spontan, betul ya. Jadi belum saya baca. Jadi semua ini spontan. Jadi isinya bagaimana, tidak sengaja dibuat-buat, kalau isinya bagus kita baca, isinya buruk kita buang, enggak. Semua kita baca. Dari tadi menanggapi Abam 788, saya kaget juga, bukan sengaja mau ditonjolkan ya Pak. Ya udah, kita juga baru, ini lagi. Tapi mohon bisa dimengerti. Terus. Anehnya Pak, saya ikut larut dalam kebodohan yang hakiki dan sebaliknya merasa sudah hidup benar. Untunglah saya menemukan khotbah-khotbah Bapak sekitar 2010. Lalu meskipun awalnya saya tersentak dengan ajaran Bapak yang lain dari yang pernah saya dengar, bahkan termasuk pendeta-pendeta besar yang saya kagumi, kuasa mujizat dan pelayanan firman-Nya. Pengajaran Bapak dan terutama teladan hidup Bapak mengubah cara saya memandang hidup. Semakin kesini saya semakin tersesat oleh pengajaran Bapak. Ini tersesatnya tanda petik Pak ya. Oleh pengajaran Bapak yang memacu saya untuk makin sempurna seperti Bapak dan serupa dengan Yesus. Dapat dipastikan saudara saya dari Manado itu belum mendengar banyak dari pengajaran Bapak dan melihat rekam jejak pelayanan Bapak yang mengajak orang yang mau diajak untuk mempersiapkan diri menjadi keluarga kerajaan Bapa, kerajaan Allah. Satu hal yang tidak pernah saya dengar dari pendeta lain adalah ketika Bapak tidak mengejar kuantitas anggota gereja, bahkan menyarankan anggota gereja untuk pindah atau keluar dari GSKI jika pengajaran Bapak tidak membuat orang itu berubah. Sangat berbeda dengan orang-orang yang memfitnah Bapak, yang menurut saya mengejar jumlah anggota yang mulai cerdas untuk membayar mahal
bagi barang bagus. Ya. Menurut saya jika diibaratkan dalam kompetisi sepak bola, mereka yang memusuhi Bapak seperti bermain di liga regional atau non-liga sepak bola Inggris. Sementara Bapak berada pada EPL, ini England Premier League ya, atau 7 tingkat di atas mereka begitu Pak. Keren ya. Maaf karena sangat panjang tulisan saya Pak. Pertanyaan saya, mengapa saya spontan rejected saat mendengar khotbah pendeta, ini menolak maksudnya Pak ya. Mendengar khotbah pendeta yang berkutat pada hal-hal lahiriah. Apakah saya masih normal ataukah itu sebuah kesombongan rohani? Saya berusaha untuk tidak bereaksi berlebihan, tetapi istriku sangat paham dengan bahasa tubuh saya. Saya takut jika ternyata saya telah menjadi sombong rohani. Apa yang harus saya lakukan? Tetap sehat dan kuat Bapak rohaniku. Mereka adalah amplas yang membuat pengajaran Bapak makin tersebar dan menimbulkan keingintahuan orang-orang cerdas. Ya, mereka adalah media Tuhan untuk menjangkau hati orang-orang jujur dan tulus. Seminar Logos jawaban dari pencarian Allah Bapa dan Tuhan yang benar. Maaf jadi panjang. Jesus bless you. Ini luar biasa nih. Ya, mereka adalah media Tuhan untuk menjangkau hati orang-orang jujur. Makin terus menimbulkan keingintahuan orang-orang cerdas. Pak ini ya, Pak S. Cornelis 44 tahun ya. Menikah, 3 anak, Timika, Papua, asal Manado. Begini Pak, ini bukan rahasia dan Bapak juga saya kira nggak keberatan nama disebut karena ini tidak menyangkut orang ya. Tapi saya paham bahwa kalau orang sudah mengenal kebenaran, ketika dia mendengar hal yang tidak benar itu ada resistensi, reject tadi ya, menolak. Cuman kita harus bersikap santun dan arif di depan orang. Ya seperti misalnya kita dengar khutbah orang tidak benar lalu kita langsung berdiri sengaja secara demonstratif ya. Gitu, demonstratif. Nah itu tidak kita lakukan. Tapi saya kira Bapak tidak lakukan ini. Saya kira Bapak tidak lakukan ini. Dari bahasa Bapak tentu saya bisa meraba. Walaupun Bapak seorang yang berintegritas, idealis ya. Dan gak takut orang model begini nih. Tetapi harus sabar ya, sabar ya. Jadi kalau melihat mendengar khotbah-khotbah yang tidak sesuai kebenaran ya kita reaksinya lebih soft gitu, lebih soft. Itu bukan menghakimi ya. Kalau kita mendengar khotbah yang tidak benar kita berkata ini salah. Itu tidak menghakimi tetapi membedakan roh. Menghakimi kalau kita memberi eksekusi atau menghukum, entah teriak salah atau kita berdiri secara spontan dan demonstratif tadi dan provokatif depan umum, itu melukai orang. Jangan kita lakukan. Satu hari saya berharap bisa ketemu Bapak. Bisa ketemu Anda, ya. Anda lebih muda dari saya 20 tahun, ya. Saya sudah sekolah teologi, Anda baru lahir, ya. Oke. Satu hari kita bisa bertemu. Ingat bahwa Anda yang pernah mengirim ini, Anda berasal dari gereja bukan GSKI, dari gereja suku ya. Tapi pasti orang juga tahu Anda, kalau Anda orang Manado, betul. Pasti dari gereja suku Manado. Tetaplah di gereja di mana Anda berbakti dan jadi berkat di gereja itu. Jadi kalau ada orang mencela saya, menyesat-nyesatkan, jangan bereaksi frontal. Jelaskan pada waktu yang tepat, dengan cara yang tepat, tempat yang tepat, ya. Salam untuk istri dan anak-anak. Tuhan berkati. Berikutnya Pak, dari seorang pria berusia 53 tahun, menikah dari kota Blitar. Shalom, terima kasih banyak Pak Eras atas jawaban dari pertanyaan-pertanyaan beliau. Saya juga ingin berterima kasih atas semua pertanyaan yang telah dijawab melalui pertanyaan-pertanyaan dari Abam yang mewakili pertanyaan saya. Yes. Saya adalah seorang pecinta Abam dan juga penggemar khotbah-khotbah serta seminar-seminar yang Anda adakan, yang Pak Eras adakan, termasuk yang sedang berlangsung saat ini yaitu Logos.
Pak Eras, jawaban yang sangat saya tunggu-tunggu adalah tentang bagaimana melayani Tuhan, di mana Bapak menyatakan bahwa yang paling utama dalam melayani Tuhan adalah mencari keridhoannya Atau keberkenanannya gitu, dan melakukan kehendaknya. Barulah setelah itu kita bisa melayani di gereja. Sebenarnya saya merasa tidak lagi cocok dengan pelayanan di gereja tempat saya berada. Namun Anda telah menjawab pertanyaan saya melalui orang yang bertanya bahwa saya harus tetap di sana untuk terus mengajar firman yang telah Bapak ajarkan. Saya adalah seorang wakil gembala, meskipun seringkali gembala, sinode, dan wakil-wakil gembala lainnya sering mengatakan bahwa Bapak adalah seorang yang sesat begitu Pak ya. Lu baca terus terang aja, nggak usah takut sesat. Takut Pak. Enggak. Sebenarnya saya ingin menjawab bahwa ajaran Anda tidak seburuk itu, ajaran Bapak tidak seburuk itu. Ya. Pujilah Tuhan Pak, karena setiap kali saya mendapatkan jadwal khotbah, ajaran yang saya sampaikan selalu didasarkan pada firman yang Bapak ajarkan. Yeah. Pertanyaan saya adalah, apakah saya salah jika sering tidak menghadiri ibadah pertengahan minggu karena waktu ibadahnya ditetapkan pada pukul 3 sore, sedangkan saya bekerja di proyek dan pulangnya pukul 4 sore. Pernah saya usulkan agar waktu ibadah pertengahan minggu diubah menjadi agak sore, namun kelihatannya tidak direspon. Maaf jika pesannya terlalu panjang. Ya, ini pertanyaannya di terakhir tadi Pak. Sebagai wakil gembala, apakah beliau tidak salah jika sering tidak Kebaktian menghadiri? jam 3 sedangkan dia pulang proyek jam 4 sore. Kalau Anda keluar proyek demi ke gereja malah berdosa. Sebab bekerja digaji itu waktu milik, itu bukan milik gereja, itu waktu milik perusahaan dan perusahaan milik Tuhan. Oke, saya ulangi, waktu itu milik proyek, milik perusahaan, dan perusahaan di mana Anda bekerja atau waktu atau kegiatan kerjaan itu pekerjaan Tuhan. Jangan Anda pandang itu bukan pekerjaan Tuhan, itu pekerjaan Tuhan. Jadi Anda tidak perlu datang. Bahkan kalau suatu hari Minggu proyek harus kelar, harus sampai lembur, hari Minggu masuk kerja, lembur. Jangan salah memahami kalau ke gereja itu lebih suci. Jelas ke gereja itu wajib atau harus, tetapi menyelesaikan tugas-tugas kantor, tugas-tugas proyek, itu juga pelayanan. Ya, ada sopir taksi yang dia punya jatah itu kadang-kadang jatuh hari Minggu. Wah, enggak bisa Pak, saya tolak, saya harus ke gereja. Anda jadi driver taksi itu pun pelayanan. Kalau minggu itu tidak bisa, ya minggu depannya. Kalau sengaja tidak datang itu yang salah. Lakukan semua untuk Tuhan. Ya, saya kira cara berpikir kita harus benar. Dan salut ya Anda bisa menahan diri waktu orang mengata-ngatai saya sesat. Jadi ini sudah meluas seluruh dunia ya, Erastus dianggap sesat. Saya kadang-kadang juga susah hati, Tuhan mengapa berat begini gitu. Nah itu suara Tuhan yang saya dengar. Aku besar, musuhmu pasti besar. Oke, tapi Tuhan pasti lebih besar. Jadi Tuhan memberkati Anda. We love you, we appreciate you. Amin. Terus. Yang berikutnya Pak, dari seorang wanita usia 20 tahun sudah menikah. Shalom Bapak, semenjak banyak yang menyerang Bapak melalui Abam, terutama di episode 788, saya bilang dengan suami saat kami nonton Abam, kebetulan suami sudah lama mengikuti Bapak karena saya dan suami beda usia jauh. Semenjak Pak Eras dihujat, semakin saya melihat Tuhan membukakan mata dan pengertian orang-orang yang mungkin belum tahu karya Allah Bapa Yahweh melalui Pak Eras yang luar biasa. Apalagi sebagai pendeta yang tidak mencari makan melalui mimbar, bahkan Bapaklah yang membantu. Kalau tidak ada yang mengata-ngatai Bapak melalui Abam, saya sebagai pecinta suara kebenaran yang baru bergabung tidak akan tahu seperti apa pelayanan Bapak yang sungguh menolong banyak orang. Bahkan Bapak juga memikirkan masa depan mahasiswa Bapak dengan sangat bertanggung jawab, sampai-sampai memberikan jalan untuk mereka mencari nafkah bagi masa depan mereka. Jadi saya berpikir di balik ini semua ada kebaikannya. Juga jadi melalui lewat hujatan ini, Tuhan membuka pengertian orang-orang tentang Bapak Eras. Nanti juga yang menghujat Bapak akan malu sendiri, karena yang menghujat belum tentu memiliki buah seperti
buah yang dihasilkan Pak Eras yang dikatai sesat dan pendeta gadungan, sungguh jahat dan kekanakan. Baru dengar video sepotong saja langsung berkomentar. Semangat Bapak rohaniku, sehat selalu Bapak sekeluarga, we love you Father. We love you, my daughter. We love you, my daughter also, ya. Ini luar biasa ya, dari Rayani usia 20 tahun. Ya. Kamu bertumbuh terus ya, Nak. Kamu lebih muda dari usia anak saya. Anak saya yang kedua ya, yang terakhir, perempuan juga. Kamu akan jadi wanita hebat nanti. Pasti jadi wanita hebat kalau kamu dengarkan khutbah saya, doa pagi, mengikuti Abang, pasti kamu jadi wanita hebat. Ingat ya, sabar. Jangan emosian. Ya, ingat, jangan meledak-ledak. Nanti kamu tidak bertumbuh dengan normal. Ya, emosi akan sangat menghambat pertumbuhan rohani. We love you. Tuhan berkati. Oke. Selanjutnya dari wanita, seorang wanita 50 tahun, Jambi, tinggalnya di Jambi, asalnya Jawa Timur, Pak. Ya. Tadi pagi Pak Eras menggiatkan, ini mungkin mengingatkan gitu ya. Kalau kita doa pagi sudah 3 tahun, menggiatkan ya Pak. Kalau kita doa pagi sudah 3 tahun, tapi nggak terasa waktu berjalan. Mengingatkan ya. Jadi doa pagi sudah berjalan 3 tahun, tetapi rasanya seperti belum lama begitu Pak. Begini Pak, sejak Bapak dibully, disesatkan, itu juga berlaku bagi saya, karena saya jadi pengikut Pak Eras, juga banyak yang kami ikut gabungkan ke grup Pak Eras, termasuk beberapa pendeta pun saya ikutkan. Tapi karena Bapak disesat-sesatkan, jadi kami pun ikut disesatkan, sampai kami adakan PA, pendalaman Alkitab di gereja, karena kami kebetulan pelayanan di gereja tersebut. Karena kejadian itu tidak ada yang mau datang, tidak ada yang mau datang lagi. Saya berdoa pun orang tidak aminkan doa saya, tetapi pendeta kami masih percaya kalau Pak Eras benar. Tapi saya tidak merespon mereka yang sesat-sesatkan kami, dan kami mohon doakan saya dan hamba Tuhan di mana kami bergereja, agar kami tetap kuat Pak. Kami percaya Bapak juga kuat menghadapi semua ini karena ada pembelaan Tuhan buat Bapak. Hebat ya serangannya. Oh, masif ya. Masif. Ini yang membuat saya betul-betul mengharapkan pengadilan Tuhan. Hanya pengadilan Tuhan. Dan itu menjaga kita untuk hidup suci. Jangan sampai bikin salah. Terus kan belum selesai pembacaannya. Iya, untuk saya pribadi sangat menyayangkan apa yang mereka lakukan. Seharusnya bisa dibicarakan 4 mata atau setidaknya melalui HP atau apapun. Tapi justru sosmed jadi bawa korban bagi mereka yang awam dan baru mau belajar. Terima kasih ya Pak buat berkat pengajaran yang Bapak sampaikan menjadikan saya sekeluarga seperti sekarang ini. Tuhanlah yang akan membalas segala jerih lelah Bapak, dan mohon nasihatnya Pak, bagaimana saya menyikapi apa yang saya hadapi sekarang ini. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Ya, kita semua sepenanggungan. Terima kasih untuk sepenanggungan. Kita tunggu waktu. Kalau kita di pihak Elohim Yahweh Allah Israel, kalau kita mencintai dan menghormati Yesus Tuhan kita, bukan secara doktrinal semata, tapi menghormati Yesus dengan mengenakan hidupnya dan mengorbankan seluruh harta kita untuk kemuliaan Tuhan. Tuhan akan membela kita. Tuhan akan membela kita. Tuhan pasti membela kita. Pokoknya untukmu saya ingatkan, diam. Biar kita melihat pembelaan Tuhan. Dan pasti Tuhan akan membela. Kemarin ada cerita, apa patut diceritakan ya. Jadi saya punya adik ipar itu ikut PA, ya. Adik istri saya. Lalu di dalam pendalaman Alkitab, semacam family altar cell group itu, ada seorang yang mengata-ngatai saya. Dia tidak tahu itu adik ipar saya. Ya begitulah kira-kira. Ngata-ngatai, aduh dia sampai pedes. Tetapi seminggu atau 2 minggu kemudian, toko rumahnya kebakaran. Saya tidak mengatakan ini maksudnya, awas loh kalau ngata-ngatai saya, nggak boleh. Cuman lucu. Dan dia sakit hati gitu. Tapi setelah itu baru
Ada berita itu, ya, dia cerita ke istri saya. Ya, tentu kita jangan senang melihat begitu. Jangan, tuh buktikan tuh, enggak boleh. Itu enggak boleh. Saya punya satu kebenaran yang saya mau bagikan, ya. Seiring dengan hal ini, jadi waktu saya dengar kesaksian ini, Tuhan uji saya, kamu senang enggak gitu. Saya harus membayangkan kalau itu rumah anakku, toko anakku, pedih kan, aduh kasihan. Ya udah, ruginya apa sih kita dikata-katai? Kalimat ini mahal. Kalau kamu menghargai nyawa orang, artinya hidupnya, ekonominya, Allah menghargai nyawamu dan mengetahui kesusahanmu. Wah, keren. Kalau engkau menghargai nyawa orang atau hidup orang gitu, jangan senang dengan kecelakaan orang. Allah akan menghargai nyawamu dan menolong kamu dalam kesusahan. Hebat. Tahu nggak kesaksian siapa? Daud. Waktu Daud diberi kesempatan itu menombak si Saul. Saul ketiduran, pengawalnya semua dibuat tidur oleh Tuhan. Disirep itu. Daud mengambil kendi dan tombaknya. Waduh, itu pelajaran mahal. Saya itu membaca itu dalam kondisi letih. Kan saya sakit. 2 hari ini sakit, saya tempat tidur. Ya, aku mau baca Alkitab, Tuhan, bicaralah lewat Alkitab itu. Saya bukan asal gitu. Wah, kisah Daud. Wah, saya diberkati itu. Menyala roh saya, ya. Begitu. Jadi tadi soal ibu itu enggak usah dibalas, ya. Dan jangan mengharapkan orang celaka, ya. Enggak boleh gitu. Ya. Oke, teruskan. Ya, baik Pak. Selanjutnya dari seorang pria berusia 38 tahun menikah dengan 1 anak. Pak Eras yang saya hormati, saya mohon nasihat dan arahan Bapak. Saya sudah menikah 4 tahun dan dikaruniai 1 orang anak. Karyawan swasta, ya. Karyawan swasta. Namun yang saya rasakan berat sekali menjalani kehidupan pernikahan ini. Mama saya dan istri saya tidak akur, Pak. Saya sudah berusaha menengahi mereka berdua, namun tidak ada hasil yang berarti. Mama saya ibu rumah tangga, tipe orangnya suka mengatur-ngatur, Pak. Memang pengalamannya banyak, namun hampir tidak pernah mau dengar pendapat anak maupun menantunya. Selalu merasa benar dan suka menuduh. Mudah sekali sakit hati. Istri saya juga ibu rumah tangga, orangnya memang keras kepala dan cuek. Jadi nggak mau diatur-atur. Bahkan kata-kata saya sendiri pun hanya sedikit yang bisa dia terima. Dan dia ini dari kecil tidak suka menabung. Jadi punya uang berapa, ya semuanya itu akan dia gunakan untuk dibelanjakan. Salah saya juga mungkin dulu terlalu memanjakan dia. Saya merasa seperti ditarik kanan oleh mama dan ditarik ke kiri oleh istri. Saya ini tipe orang yang pendiam dan sangat bodoh dalam hal komunikasi, Pak. Dan saya merasa tidak sanggup menghadapi 2 wanita yang mulutnya cerdas ini. Mulutnya cerdas, ya. Akhirnya saya cuma bisa lebih banyak diam dan jawab iya saja. Padahal tidak selalu saya lakukan apa yang mereka minta. Ujung-ujungnya saya dibilang tidak tegas. Padahal mereka berdua yang egois dan tidak suka hidup damai. Dua-duanya orang Kristen dan rajin beribadah. Nggak sampai di situ saja, Pak. Kondisi keuangan saya pun sangat merosot sampai banyak sekali hutang kartu kredit. Saat ini pun saya masih menggunakan cara gali lubang tutup lubang karena pemasukan bulanan sudah tidak bisa mencukupi pengeluaran bulanan. Tiap tahun gaji saya sebetulnya naik agak lumayan, tapi kok selalu tidak bisa cukup. Lalu anak saya pun nampaknya perkembangan kecerdasannya agak tertinggal dari teman-teman usianya dan anak ini daya tahan tubuhnya agak kurang. Jadi mudah sakit. Saya hampir merasa tidak sanggup lagi menjalani kehidupan pernikahan ini, Pak. Nampaknya ini seperti sebuah kutukan buat saya. Hidup masa muda saya memang saya pernah jatuh dalam dosa perzinahan. Saya sudah bertobat dari dosa ini, tapi dosa ini selalu membayangi hidup saya, siap untuk menghancurkan hidup saya sekali lagi. Berkali-kali saya berpikir untuk bercerai saja, tapi saya takut dan kasihan sama anak. Saya tidak tahu berapa lama saya bisa bertahan. Saya merasa seperti berjuang sendirian, menyesali pernikahan saya. Oke. Yang pertama, jangan sekali-kali berpikir mau cerai.
Jangan sekali-kali berpikir mau cerai. Apapun yang terjadi, pertahankan keluargamu. Dan itu mutlak. Ya, itu mutlak. Jangan sekali-kali berpikir cerai. Ya. Jangan. Yang kedua, dosa masa lalumu Tuhan sudah ampuni. Keadaan kelam kabut ini sebenarnya menyelamatkan kamu dari dosa yang sama, yang bisa terjadi atau kau lakukan lagi. Besar kemungkinan Tuhan menghindarkan kamu dari dosa yang sudah kamu lakukan di masa lalu dengan cara mengkondisi keadaanmu yang seperti ini. Yang berikutnya, tidak semua masalah itu kita dapat selesaikan dengan cepat. Jadi ada yang kita harus hadapi dengan menggantung. Menggantung. Jangan kita ambil keputusan apa-apa. Ternyata sikap yang kamu lakukan selama ini ya saja lalu dianggap tidak tegas, itu cara terbaik. Itu cara cerdas. Hanya korbannya kita dipandang tidak tegas. Kalau Anda tegas, Anda kehilangan ibu atau kehilangan istri. Jadi lebih baik kita swing, ya mengayun, ya swing aja. Swing betul ya? Ya gitu. Kalau musik itu swing. Jadi ya. Sambil menunggu waktu perubahan. Jadi kamu yang harus mencari Tuhan, hidup suci, jangan kepikiran berzina atau melakukan dosa seperti yang pernah kamu lakukan. Ya. Usia masih muda 38 tahun dan apa yang saya katakan pasti benar bahwa kamu belum sembuh total. Belum. Kalau kamu nggak diberi kondisi seperti ini, kamu akan jatuh lagi. Jadi ingat anakmu yang kecerdasannya kurang, kalau sampai cerai, kamu akan menyesali suatu hari, di hari tuamu hidupnya hancur dan kamu nggak bisa selamatkan dia lagi. Kamu nyesel banget. Sekarang kamu masih bisa selamatkan dia, ya. Tahan emosi. Punya mama seperti itu, ya sudah memang modalnya dari dulu begitu. Nggak bisa ditambah, nggak bisa dikurangi. Punya istri, ya ternyata dengan latar belakang keluarganya juga modalnya seperti itu. Ya sudah, hadapi. Main swing aja. Tuhan akan menyelesaikan pada waktunya. Maaf ya, misalnya mama meninggal, selesai. Atau istrimu meninggal, juga selesai. Atau kamu meninggal, lebih selesai lagi. Jadi lebih baik kamu swing saja. Oke, saya kira cukup. Sampai ketemu di episode yang akan datang. Tuhan memberkati.